Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Safira, Prodi PGSD kelas ke-13 dengan NIM 22130622238. Pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, saya akan menceritakan tentang masalah sosial saya di bertempatan pada kontrakan saya sendiri, dan supaya tidak minus informasi, saya telah menghadirkan satu narasumber, yaitu teman dekat saya, teman satu kontrakan dengan kamar yang bersebelahan. Nah, di sini sudah ada teman saya. Beliau adalah Jumi, sekaligus teman satu kontrakan saya. Mau memperkenalkan diri, Jumi? Boleh. Oke. Nama, asal daerah, terus prodi apa, kelas berapa, dan NIM-nya. Silahkan. Nama saya Jumi Eka Yugagira. Saya berasal dari Kapuas Hulu, prodi PGSD. Kalau ini lupa. Oh, lupa nih. Tidak apa-apa. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di sini saya akan menceritakan mengenai masalah sosial yang berada di kontrakan ini. Nah, seperti yang diketahui bahwa dalam satu kontrakan ini terdapat 10 kamar, dan yang bersebelahan hanya 5 kamar, dan 5 kamar lainnya berada di belakang. Nah, seperti yang diketahui bahwa 5 kamar bersebelahan, tentu saja proses bersosialisasi, berinteraksi itu pasti ada. Seperti tatap muka, bertegur sapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan memberitahukan bahwa dalam 5 kamar sebelah ini saya cuma akrab terhadap satu orang saja, ini adalah Jumi. Kemudian untuk masalah sosial yang akan saya angkat, yang pertama itu cara bersosialisasi kami dalam kontrakan ini, apakah akrab dan atau tidaknya. Yang kedua, mengenai masalah lain seperti lingkungan, contohnya masalah kebisingan, masalah kebersihan dan kerapian. Nah, untuk kebersihan dan kerapian mungkin untuk kali ini kita tidak bahas karena itu masih bersifat pribadi. Nah, baik, mari kita sapa Jumi dulu. Halo Jumi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Jumi ini adalah mahasiswa semester 2. Semester 2. Nah, beliau ini masih dikatakan maba, dan baru masuk tuh waktu tanggal berapa, Jumi? Bulan berapa? Masih ingat nggak? Bulan 8 kira-kira. Bulan 8 bulan 9. Bulan 8. Nah, pertama-tama nih, waktu Jumi masuk ke kontrakan ini. Nah, saya mau nanya, Jumi pertama masukkan kontrakan ini, ada nggak sih ngerasa maksudnya tidak punya teman gitu? Ada nggak sih rasa malu dan gimana gitu, Jumi? Coba cerita gimana. Tentunya pasti ada sih, Kak, malu. Dan belum berani nyapa teman tetangga suara gitu. Belum berani ya. Iya. Terus apa sih pendapat Jumi nih tentang saya sendiri nih? Kenapa Jumi ingin mengenal saya? Terus kenapa Jumi ingin akrab dengan saya gitu? Coba. Karena kita sama-sama orang Kapuas Hulu juga ya, Kak. Nah, betul juga. Saya juga berpendapat dengan Jumi. Nah, salah satu yang membuat saya lebih akrab dengan Jumi daripada kawan-kawan yang lain, karena itu tadi, pertama sama-sama orang Kapuas Hulu, bahasanya nyambung, kulturnya sama, budayanya sama, ya kan? Iya. Terus kami berdua sama-sama tahu nih tentang makanan kesukaan kami, yaitu kerupuk basah, ya kan, Jumi kan? Iya. Nah, itu salah satu faktornya kenapa kami berdua bisa akrab. Nah, terus bagaimana dengan kawan-kawan yang lain gitu? Nah, kawan-kawan lain itu bisa dikatakan akrab dan baik-baik saja, cuman tidak seakrab kami berdua.
Dan kalau dari saya dulu ya Jumi, kenapa saya tidak terlalu akrab dengan teman-teman lain? Yang pertama tadi tidak adanya timbal balik. Soalnya kalau saya dengan Jumi, saya merasa adanya timbal balik dalam cara berbicara, dalam cara tindakan, seperti itu. Nah, kalau yang lain itu saya merasa kurang, seperti itu. Nah, kalau Jumi gimana dengan teman-teman yang lain yang kamar-kamar di sebelah yang sana gitu? Sama sih, sama yang seperti kata Rasya juga. Oh, sama ya, karena pertama tadi nggak ada timbal balik, dan yang kedua kurang nyambung ya ngomongnya kan, karena memang beda kultur daerah gitu kan, beda kultur, daerah dan bahasa, jadi itu sempat terhambat. Baiklah, nah, kegiatan sosial apa sih yang mengakrab kami berdua Jumi nih? Nah, kegiatan yang biasa yang kami lakukan, yang pertama kalau misalkan menjemur pakaian tuh selalu bertegur sapa ya Jum? Iya. Nah, kayak selalu menanyakan apakah pakaiannya sudah kering atau belum kan? Kemudian kegiatan seperti memberi gitu kan, memberi sesuatu, misalkan saya ataupun Jumi mendapati sesuatu, misalnya rezeki yang lebih, misalnya kami memberi segala buah atau makanan yang lain gitu ya Jum. Iya. Ini misalkan saya mengasih sesuatu kepada Jumi seperti makanan, terus Jum coba ambil. Nah, kemudian piring saya di tempat Jumi kan beberapa hari yang lalu, terus Jumi ingin mengembalikan piring saya ke saya, terus harus ada isinya juga. Harus ada isinya juga, seperti Timbal balik. ya seperti makanan gitu Iya, ya makanan Juma. juga. Nah, itu sebenarnya termasuk budaya, kebiasaan yang ada di keluarga saya juga dan di Keluarga kami juga. Nah, biasanya Jumi dibilang sama ibu ya, gimana ceritanya? Kalau misalnya ada orang yang ngasih makanan ke kita, tempatnya masih di kita. Kita kalau mengembalikan jangan kosong, harus ada isinya juga. Sama juga, saya juga kayak gitu kalau dijelaskan orang tua saya. Entah itu memang kebiasaan dan budaya orang Kapuas Hulu, saya tidak tahu. Tapi masalah yang kedua sebenarnya agak tabu juga mau bahas masalah yang kedua mengenai kebisingan ya Jum. Nah, kan Jumi tahu kan kita di kontrakan ini banyak, terus segala sikap, perilaku kawan-kawan lain kan kita nggak tentu ya tahu mengetahuinya. Nah, masalah kebisingan, Jumi gimana sih menanggapi masalah kebisingan yang terjadi di sini beberapa hari lalu? Kan pernah kan dengar kita mau istirahat tapi ada suara bising-bising gitu. Gimana Jumi menanggapinya? Sebenarnya agak rasa terganggu sih Kak, cuman kalau mau negur nggak enak. Kalau mau negur nggak enak kan? Iya. Terus sama juga merasa terganggu kalau mau negur itu nggak enak sama pemiliknya, dan kita juga di sini menyadari bahwa kita tinggal tidak sendiri ya Jum. Nah, seharusnya perlu adanya kesadaran pribadi dari diri sendiri dan untuk kenyamanan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, selesai sudah mengenai masalah sosial yang terjadi dalam kontrakan saya, dan saya juga sudah bertanya-tanya terhadap Juni mengenai pendapatnya, dan terima kasih untuk Jumi juga telah bersedia hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya keep terus, jangan lupa di like dan di subscribe ya Jum. Iya. Semoga apa yang kami Jumi dan saya sendiri sampaikan dan sharekan dapat bermanfaat bagi penonton dan orang lain, pastinya mengenai masalah sosial. Udah